Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat logo seperti LG ya. Ini tutorial saya khususkan atau sepengalaman saya waktu saya belajar Photoshop. Ini saya itu dulu membuat logo LG, jadi logo yang sederhana itu. Jangan yang langsung, kalau untuk belajar kan kalau langsung yang sulit-sulit kan agak bingung, tapi kalau untuk yang sederhana, nah nanti bertahap, step by step, nanti insya Allah akan lancar, akan mahir dengan Photoshop. Oke, seperti biasa kita langsung ke Photoshop, kita file, new. Ini sebagai contoh ya, ukuran A4, tapi saya mau ganti dengan ukuran ini terserah, yang penting bentuknya itu persegi atau kotak. Saya misalnya contoh samain dengan bawah 297 mm ya, pixelnya pixel in, resolusi 300, RGB color. Nah ini akan seperti ini ya. Oke, nah langkah selanjutnya kita create new layer atau membuat layer baru, lalu kita pilih yang namanya elliptical marquee tool atau shortcutnya M pada keyboard ya. Kita drag di sini, klik dengan menekan shift lalu tarik, nah akan membentuk bulatan seperti ini. Kegunaan dari shift, kita menekan shift dan menekan mouse itu biar presisi atau kanan kiri itu sama, tidak bengkok. Contohnya seperti ini saya nggak menekan shift ya, ini akan penjol begini ya. Tapi kalau menekan shift dan mouse tarik, nah dia akan profesional ya. Lalu kita tumpahin paint back tool ya, warna dasar dulu merah. Oke, klik di sini, select, diselect untuk menghilangkan seleksi. Nah bagaimana caranya agar ini posisinya itu logo itu di tengah kanvas lembar kerja ini? Ada dua cara, kita bisa narik sebenarnya dua cara dan tiga cara sih kalau menurut saya. Bisa narik garis bantu di sini, tapi kalau garis bantu di sini kita harus yang namanya menghitung. Ini kan misal di sini contoh 28,5,6 ya. Kita masuk ke kalkulator. 28,5 dibagi 2 sama dengan 14,25 ya. 14,25 di sini. Ini garis bantunya 14,25 kurang lebih di sini ya. Begitu juga ke bawah juga sama. Oke. Tapi kalau kita pengen mudah, benar-benar langkah pengen cepat, nah kita klik ya di layer ini, lalu kita tahan CTRL atau Shift, nah arahkan ke background. Nah di sini kan ada ini yang namanya semacam garis untuk meluruskan ya, kita bisa klik di sini. Ini untuk ke kanan kiri nih di tengah, nah untuk ke bawah ke atas, nah kita ngeklik di sini. Nah dia akan otomatis akan masuk sendiri ke sini. Oke, nah ini akan presisi. Oh ya, sudah situ sudah tahu ya. Lalu kita kasih namanya elliptical marquee tool lagi, lalu kita create new layer lagi. Nah ini di sini kita tarik lagi dengan menekan shift, tarik kurang lebih segini. Nah lalu kita klik kanan, pilih yang namanya stroke. Nah stroke kita kasih warna putih ya. Oke, kurang lebih antara 20 sampai 25. Nah seperti ini. Kalau masih kurang besar, kita klik edit step backward, itu tujuannya untuk mengembalikan ke semula lagi. Nah kita klik kanan, kita pilih stroke, kita kasih 35. Nah dia akan membentuk segini. Kalau masih kurang besar, kita edit step backward. Nah kita klik kanan lagi, stroke, kita mencoba dengan 50 ya, biar agak besar. Oke, nah kurang lebih sekian. Kalau masih kurang besar, edit step backward,
klik kanan stroke. Nah kita kasih 65 aja ya sebagai contoh. Oke, nah select, deselect. Nah untuk meluruskan lagi caranya sama, bisa menekan CTRL dengan background. Nah kita klik ini dan ini, nah dia akan presisi. Nah kalau kurang besar layar ini, kita besarkan sedikit. Nah atau bisa langsung paskan ke garis bantu ini yang sudah tadi kita buat ya. Nah kurang lebih seperti ini. Nah lalu tujuannya garis bantu ini nanti kita buat lingkaran L di sini ya, untuk LG-nya itu L di sini. Nah kita masuk lagi ke elliptical tapi kita ganti ke rectangle Markwell tool. Nah lalu kita create new layer. Nah kita CTRL plus untuk zoom ya. Nah kurang lebih sekian. Nah biar sama antara garis ini dengan ini, biar sama, kita bisa meng-zoom. Lalu kita bisa klik di sini, tarik sampai sini ya, sampai pas LG-nya ini. Nah kurang lebih seperti ini kan sama. Lalu kita kasih warna, biar kita tidak bingung, kita kasih warna lain ya, jangan putih. Klik di sini, select, deselect. Nah lalu ini kita putar kurang lebih 90 derajat. Nah kita masuk ke transform ya, kita pilih rotate 90 cewek. Nah lalu kita tarik ke bawah. Nah ini kita kontrol plus untuk berkurang ya. Nah kurang lebih seperti ini. Nah ini kita ke bawahin, kita geser ke sini ya kurang lebih, atau bisa di tengah-tengah ini. Oke, nah lalu warnanya kita ganti menjadi putih. Oke, dia akan membentuk seperti ini. Langkah selanjutnya ini kita duplikat ALT atau klik kanan pada layer, kita duplikat layer bisa, duplikat copy 3 bisa, atau juga dengan menekan Ctrl J juga sama, ini akan menduplikat. Nah ini kita putar, edit, transform 90 cewek. Nah kurang lebih segini ya. Nah biar presisi kita kasih di tengah. Oke ya segini ya. Nah ini kan LG nanti kan akan kesini ya. Nah ini kita tarik sedikit. Nah kurang lebih seperti ini. Kalau masih kurang renggang, ini misalnya ini mau kita buat presisi pinggirnya. Nah ini juga sama, presisi pinggir. Nah ini kita duplikat, bisa menekan ALT, kita tarik ke sini, atau juga Ctrl J ya pada keyboard. Nah ini kita pangkas dengan rectangle Markwell tool. Nah di layar copy 3 ya, di sini ya, kurang lebih sini ya. Nah di sini ya, kita klik delete, dia akan secara otomatis mendelete. Nah lalu di layer ini atas ini kita juga sama, rectangle Markwell tool. Nah biar sejajar kita tarik garis bantu biar sama. Nah segini, rectangle Markwell tool kita tarik ke sini. Nah dia akan otomatis ngikutin garis. Nah kita klik delete pada keyboard, select, deselect. Nah, ini sudah 70% ya. Lalu kita kasih titik di sini, atau juga kita bisa langsung mengcut ini ya, bulatan ini dengan rectangle Markwell tool. Ini kita tarik, nah dia akan presisi ya. Nah kalau kurang geser kita geser. Nah kita klik delete atau backspace pada keyboard, select, deselect. Nah, dia akan membentuk seperti ini. Lalu kita kasih yang namanya elliptical Markwell tool, create new layer. Nah di sini ya. Nah kita tekan shift, kurang lebih segini. Nah kita kasih
tumpahin warna paint back tool di sini, select, deselect. Nah, ini akan menjadi seperti ini. Nah, ini untuk belajar pemula ini sangat direkomendasikan ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya, kurang lebih ini dari LG. Nah, jika kita akan itu, ini backgroundnya kita bulatannya kita ganti warna, klik kanan, blending option, bisa color overlays, kita warnanya agak ke, nah agak gelap sedikit ya. Oke, sip, LG Indonesia ya. Ini rekomendasi banget sih menurut saya. Waktu saya dulu pertama belajar Photoshop untuk membuat logo ya logo ini gitu. Maunya dia tuh logonya itu sederhana. Nah, kita gampang memahami gitu, memahami antara membuatnya. Begitu. Ini rekomendasi banget ini kalau untuk saya pribadi. Dulu saya itu belajarnya ya pakai ini, pakai logo ini. Ntar kalau kita udah mahir sedikit-sedikit belajar yang lebih susah lagi kayak gitu. Nah, kalau udah begini, ini backgroundnya kita hilangkan. Ini pada background kita klik matanya ini, klik mata ini biar dia hilang. Nah, bisa file, save as. Nah, formatnya kita ganti PNG ya. Nah, misalnya belajar logo, dia akan meng-save secara PNG. Nah, cukup sekian ya tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila saya banyak kekurangan dalam berbicara atau masih belepotan ya, mohon dimaklumi karena saya masih pemula juga, bukan master atau bukan suhu ya. Mungkin cukup sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat buat belajar semua. Untuk para desainer atau calon desainer, dan semoga kita semua selalu diberi pelindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.